Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-203. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, di sisi lain, Pangeran Benowo bertempur dengan sengitnya melawan Ki Gede Lenglengan. Ki Gede Lenglengan yang marah itu pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Ia ingin segera menghancurkan lawannya, apalagi ketika ia melihat lawannya itu mengenakan cincin yang telah diburu oleh banyak orang. Tetapi ternyata Pangeran Benowo masih saja tetap mampu mengimbangi ilmunya. Sekali-sekali Ki Gede Lenglengan memang mampu mendesak Pangeran Benowo. Namun yang terjadi kemudian adalah sebaliknya. Ki Gede Lenglengan harus berloncatan surut untuk mengambil jarak. Namun Pangeran Benowo yang menyadari betapa tingginya ilmu Ki Gede Lenglengan itu harus bertempur dengan hati-hati. Ia tidak boleh mengerahkan tenaganya dengan sia-sia. Ia harus menghemat tenaganya itu. Karena itu Pangeran Benowo sadar bahwa ia akan memerlukan waktu yang lama menghadapi Ki Gede Lenglengan. Berbeda dengan lawannya, Ki Gede Lenglengan agaknya terlalu bernafsu untuk segera mengalahkan lawannya yang jauh lebih muda daripadanya itu. Ki Gede Lenglengan tidak mau dianggap tidak memiliki ilmu yang cukup tinggi untuk mengalahkan Pangeran Benowo dengan segera. Karena itu, maka Ki Gede Lenglengan yang kurang perhitungan karena dorongan nafsunya itu telah mengerahkan tenaganya agar segera dapat mengakhiri pertempuran itu. Dengan demikian, maka tenaga Ki Gede Lenglengan menjadi lebih cepat menyusut daripada tenaga Pangeran Benowo yang masih jauh lebih muda itu. Ketika Ki Gede Lenglengan dengan garangnya menyerang Pangeran Benowo seperti arus prahara, maka mereka mendengar acak bungkik bagaikan melolong panjang. Ki Gede Lenglengan yang meloncat mengambil jarak, berusaha untuk melihat apa yang telah terjadi. Sementara itu, Pangeran Benowo pun tidak memburunya, karena Pangeran Benowo juga ingin tahu apa yang terjadi itu. Ternyata acak bungki itu terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya pun kemudian terbanting jatuh di tanah. Beberapa kali ia berguling. Namun ketika ia mencoba untuk meloncat bangkit, ternyata Ki Pananggungan yang memburunya itu telah bersiap pula. Tanpa menghiraukan lawannya yang seorang lagi. Maka ketika acak bungki itu bangkit berdiri, Ki Pananggungan pun telah meloncat menyerang. Kakinya terjulur menyamping langsung mengenai dada acak bungki. Sekali lagi acak bungki itu terpelanting jatuh sambil mengaduh kesakitan. Pada saat yang bersamaan, kawan acak bungki itu telah menyerang Ki Pananggungan. Namun Ki Pananggungan ternyata masih sempat menggeliat, sehingga serangan orang itu tidak sempat mengenainya. Bahkan kemudian orang itu pun terlempar pula dan jatuh tertelungkup oleh dorongan tenaga yang sangat kuat pada punggungnya.
Wajah orang itu yang tersuruk ke dalam debu bukan saja menjadi kotor, tetapi juga terluka. Pada hidung dan dahinya telah mengembun darah. Ketika orang itu bangkit, Ajak Pungki pun masih sempat bangkit pula meskipun terasa dadanya menjadi sesak. "Menyerahlah," geram Ki Pananggungan. "Ini adalah peringatanku yang terakhir." Tetapi Ajak Pungki sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan dengan garangnya ia meloncat menerkam Ki Pananggungan seperti seekor serigala menyerang mangsanya. Ki Pananggungan tidak ingin memberinya kesempatan lagi. Demikian Ajak Pungki itu menerkamnya. Maka dengan jari-jarinya yang merapat itu, Ki Pananggungan telah menghentak ke arah ulu hati Ajak Pungki itu. Yang terdengar adalah teriakan yang mirip dengan lolong serigala itu. Ajak Pungki itu membungkuk kesakitan. Namun pada saat yang itu pula, Ki Pananggungan telah menghantam tengkuk Ajak Pungki itu dengan telapak tangannya. Sekali lagi Ajak Pungki itu terjerembab. Sekali ia menggeliat, namun Ajak Pungki itu pun tidak bergerak lagi. Kawannya yang melihat kesempatan yang terbuka, ia pun dengan cepat meloncat sambil menyerang dengan kakinya. Tetapi serangan itu tidak mengenai sasarannya. Bahkan Ki Pananggungan telah meloncat menyerang pula. Tangannya terjulur menghantam ke arah dada orang itu. Daya tahan orang itu tidak sekuat daya tahan Ajak Pungki. Serangan Ki Pananggungan itu telah merobohkannya. Dari mulutnya mengalir darah merah membasahi bumi. Ki Gede leng-lengan seperti terbangun dari mimpi buruknya. Ketika ia berpaling, dilihatnya Pangeran Benowo seakan-akan sengaja menunggunya. Dengan nada berat Pangeran Benowo itu pun berkata, "Kau lihat akhir dari orang-orang kebanggaanmu itu, Ki Gede leng-lengan? Persetan dengan orang-orang yang rapuh itu. Tetapi aku bukan mereka. Aku adalah Ki Gede leng-lengan." "Kau pun tidak ada bedanya dengan mereka itu. Kau pun sudah menjadi rapuh. Wadakmu tidak lagi mampu mendukung gejolak darahmu. Itulah sebabnya, dengan tergesa-gesa kau ajari anak-anak muda itu dengan keinginan Paman Haryo Wisoko untuk menyusun kekuatan bagi masa mendatang, yang ternyata tidak lebih dari sebuah mimpi. Tutup mulutmu, Pangeran Benowo. Saatmu untuk mati telah tiba. Bukan saatku untuk mati, tetapi saatku untuk membunuh." Ki Gede leng-lengan pun kemudian berteriak nyaring. Hentakan ilmunya memang mengejutkan. Tiba-tiba saja Ki Gede leng-lengan itu bergerak dengan cepat sekali menyerang Pangeran Benowo. Pangeran Benowo terkejut. Ia sadar bahwa Ki Gede leng-lengan akan sampai ke puncak ilmunya. Pada saat Ki Gede leng-lengan bertempur dan menghadapi kesulitan di Padepokan melawan Ki Ajar Permati, Ki Gede leng-lengan itu telah menebarkan tirai kabut di seputar dirinya, sehingga dengan demikian ia akan mampu menyerang lawannya dari arah yang tidak segera dapat diketahui karena kabut yang gelap. Atau Ki Gede leng-lengan yang bersembunyi di balik kabut itu berusaha untuk melarikan diri. Kabut itu memang telah membuat orang yang menyaksikannya menjadi tegang. Ki Repak Rembulung, Nyi Pupus Rembulung, bahkan Ki Pananggungan dan Paksi Pamekas yang telah mengenal wujud yang menyelimuti Ki Gede leng-lengan itu. Bahkan Pangeran Benowo pun seakan-akan telah hilang di dalam kabut itu pula. Namun kegelisahan Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu akibatnya justru buruk bagi keempat orang anak muda yang melawan mereka.
Dalam kegelisahan itu, Ki Rebak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung ingin segera menghentikan perlawanan mereka karena perhatian mereka tertarik kepada kabut yang semakin tebal itu. Karena itu dengan hentakan-hentakan yang agak keras, maka baik Ki Rebak Rembulung maupun Nyi Pupus Rembulung telah membuat keempat orang anak muda itu tidak berdaya. Jari-jari Ki Rebak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung telah menghentikan kerja beberapa simpul saraf di tubuh anak-anak muda itu, sehingga mereka seakan-akan telah menjadi lumpuh. Tunggulah, aku ingin melihat apa yang terjadi dengan Pangeran Benowo. Seorang anak muda masih juga berteriak, "Ia akan mati! Jika Pangeran Benowo mati, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk. Mungkin kau tidak akan dibunuh, tetapi kau akan merasa lebih sengsara daripada mati. Kau orang-orang biadab!" Ki Rebak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung tidak menjawab. Mereka pun bergegas mendekati kepulan asap yang nampaknya menjadi semakin tebal. Bukan hanya Ki Rebak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung, tetapi Ki Pananggungan pun telah melangkah mendekat pula. Paksi Pamekas sempat melihat kepulan asap itu, tetapi ia tidak mau meninggalkan Lajer Laksito. Ia masih saja bertempur melawan adik laki-lakinya itu. Meskipun Lajer Laksito sudah menggenggam pedangnya lagi, namun pedang itu seakan-akan tidak berarti sama sekali. Pedang itu tidak pernah sempat menyentuh tubuh Paksi Pamekas, tetapi sebaliknya, tongkat Paksi Pamekas itu tidak pernah dapat ditangkis atau dihindarinya. Namun Lajer Laksito yang licik itu berusaha untuk memanfaatkan kemampuan Ki Gede Lenglengan yang mampu menyelimuti dirinya dengan asap yang tebal. Dengan lantang Lajer Laksito itu pun berkata, "Hei, anak haram, lihat betapa kawanmu yang mengaku sebagai Pangeran Benowo itu telah dilibat dan tenggelam dalam kekuatan ilmu Ki Gede Lenglengan. Di dalam kabut itu tidak seorang pun akan dapat melawan Ki Gede Lenglengan. Mata kawanmu itu seakan-akan akan menjadi buta. Karena itu, maka Ki Gede Lenglengan akan dapat memperlakukannya menurut kehendaknya." Namun jawab Paksi Pamekas, "Tanpa kabut pun, aku dapat memperlakukan kau sekehendakku. Kau tidak akan sempat berbuat apa-apa. Kau tidak dapat mengelak. Kau tidak dapat menangkis. Aku dapat memukulimu di mana saja aku mau." Tongkat Paksi Pamekas pun tiba-tiba terayun-ayun mengerikan. Setiap kali terdengar Lajer Laksito mengaduh, berdesah dan menyeringai menahan sakit. Tongkat Paksi Pamekas telah mengenai tubuhnya di mana-mana, bahkan keningnya, dadanya, dan punggungnya pula. Lajer Laksito itu pun jatuh bangun sambil mengadu tertahan. Kemuning setiap kali memanggil Paksi Pamekas yang menjadi seperti orang yang kehilangan kendali. Sikapnya menjadi sangat keras dan kasar. Kakang Paksi!" tangis Kemuning. Namun setiap kali Paksi Pamekas selalu membentaknya, dan bahkan setiap kali Kemuning berusaha menghentikannya, Paksi Pamekas justru menjadi semakin sering memukul adik laki-lakinya itu. Dalam pada itu Pangeran Benowo telah benar-benar tenggelam ke dalam kabut yang kelabu itu. Tidak seorang pun yang dapat melihat apa yang telah terjadi di dalam pusaran kabut yang semakin lama menjadi semakin cepat. Ki Rebak Rembulung, Nyi Pupus Rembulung, dan Ki Pananggungan menjadi semakin cemas. Jika Ki Pananggungan menghantam pusaran kabut itu dengan ilmunya, Ki Pananggungan
justru mencemaskan keadaan Pangeran Benowo. Jangan-jangan ilmunya justru malah membuat kedudukan Pangeran Benowo semakin lemah. Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung pun menjadi ragu-ragu. Apa yang sebaiknya mereka lakukan menghadapi ilmu Ki Gede Lenglengan itu? Jika saja aku berada di dalam, mungkin meskipun samar-samar aku akan dapat melihat Ki Gede Lenglengan, berkata Ki Repak Rembulung. Tetapi kau dapat keliru, Kakang, sahut Nyi Pupus Rembulung. Dalam kabut seperti itu, sulit bagi Kakang untuk membedakan yang manakah Pangeran Benowo dan yang manakah Ki Gede Lenglengan. Jika saja Pangeran Benowo bersedia keluar dari kabut, aku akan bersedia untuk menggantikannya. Kita akan memanggilnya. Ki Pananggungan menggeleng, katanya. Pangeran Benowo tidak akan menyingkir dari arena, apapun yang terjadi. Sebenarnya lah, semula Pangeran Benowo memang mengalami kesulitan. Hampir saja Pangeran Benowo mempergunakan ilmunya itu, Aji Lebur Saketi, untuk menghalau kabut yang semakin pekat itu. Meskipun ia tidak yakin, namun getaran ilmu itu akan mampu memberikan peluang kepadanya untuk menilai keadaan. Seandainya kabut itu menjadi semakin tebal lagi, namun ia sudah melihat keadaan dengan jelas. Dalam pada itu, meskipun Pangeran Benowo telah mengeterapkan Aji Sabto Pangrongu serta Sabto Pandulu, namun semuanya masih tidak jelas. Ia memang melihat bayangan yang bergerak dengan cepat, tetapi kadang-kadang Pangeran Benowo kehilangan bayangan itu. Namun pendengarannya yang menjadi sangat tajam telah membantunya menunjukkan serba sedikit tentang lawannya. Para pendekar yang buta tidak akan terpengaruh oleh ilmu kabut itu, berkata Pangeran Benowo di dalam hatinya. Namun untuk menjaga diri, maka Pangeran Benowo telah menggenggam sepasang pisau belati panjangnya. Jika saja bayangan itu bagaikan terbang lewat di sebelahnya, maka Pangeran Benowo pun dengan cepat telah menyerangnya. Tetapi setiap kali Pangeran Benowo selalu gagal, bayangan itu ternyata tidak terjangkau oleh pisaunya. Namun pada kesempatan lain, tiba-tiba saja sebuah serangan yang menggetarkan isi dadanya telah menghantam punggungnya. Untuk beberapa saat lamanya, Pangeran Benowo masih berada dalam kesulitan. Ditingkatkannya daya tahan tubuhnya untuk mengatasi serangan-serangan Ki Gede Lenglengan yang datang dengan tiba-tiba. Namun gerakan Pangeran Benowo yang cepat dan tangkas itu masih menahan Ki Gede Lenglengan untuk berbuat sesuka hatinya atas lawannya yang seakan-akan telah kehilangan penglihatannya itu. Jangan menyesali nasib yang buruk, Benowo, terdengar suara Ki Gede Lenglengan. Sebentar lagi kau akan mati. Kawan-kawanmu juga akan mati dengan cara yang sama. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung yang tamak itu, Pananggungan yang sombong, yang telah membunuh orang-orang dan anak muda yang disebut oleh muridku anak haram itu. Pangeran Benowo tidak menjawab, tetapi dengan cepat ia menyerang ke arah suara itu. Namun agaknya Ki Gede Lenglengan telah meloncat untuk berpindah tempat. Karena serangan Pangeran Benowo yang luput itu, Ki Gede Lenglengan pun tertawa berkepanjangan. Katanya kemudian, "Nah, bersiaplah, kerahkan semua ilmu yang kau miliki. Kau akan segera mati. Cincin itu akan segera menjadi milikku." Pangeran Benowo menggeram.
ia harus benar-benar mengerahkan kemampuannya. Ia sudah mengeterapkan Aji Sabto Pandulu dan Aji Sabto Pangrongo, tetapi ia masih tetap berada dalam kesulitan. Penglihatannya masih tetap kabur. Meskipun pendengarannya menjadi semakin jelas, tetapi geraknya berdasarkan atas pendengarannya itu masih belum mampu mengimbangi kecepatan gerak Ki Gede Lenglengan. Namun pada saat-saat terakhir, Pangeran Benowo tidak hanya mengeterapkan Aji Sabto Pandulu dan Aji Sabto Pangrongo. Pangeran Benowo itu pun telah mengeterapkan Aji Sabto Panggraito. Tiba-tiba saja Pangeran Benowo itu tersenyum. Panggraitonya yang menjadi lebih tajam itu ternyata sangat membantunya. Penglihatannya, pendengarannya, dan Panggraitonya ternyata mampu membimbing Pangeran Benowo menghadapi lawannya yang memiliki ilmu yang sulit diatasi itu. Namun untuk sementara, Pangeran Benowo sama sekali tidak merubah sikapnya. Ia berdiri sedikit merendah, di kedua tangannya tergenggam pisau belatinya. Samar-samar ia melihat bayangan Ki Gede Lenglengan itu bergerak. Ketajaman pendengarannya pun membantunya menunjukkan keberadaan lawannya. Namun Panggraitonya lah yang meyakinkan Pangeran Benowo di mana lawannya itu berdiri dan bahkan arah geraknya. Namun bagi Ki Gede Lenglengan, Pangeran Benowo dianggap masih belum dapat mengatasi kesulitan karena kabutnya yang pekat. Anggapannya yang keliru itulah kelemahan terbesar dari Ki Gede Lenglengan. Justru pada saat Ki Gede Lenglengan tertawa berkepanjangan karena ia melihat saat-saat terakhir perlawanan Pangeran Benowo, maka Pangeran Benowo telah mempersiapkan aji pamungkasnya. Ki Gede Lenglengan masih juga sempat berkata, "Sekarang Pangeran Benowo, kau akan mati dalam kegelapan. Kau tidak sempat melihat kawan-kawanmu, sementara kawan-kawanmu pun tidak akan sempat melihat bagaimana kau mati di tengah-tengah kepekatan kabutku ini." Demikian mulut Ki Gede Lenglengan terkatup, maka orang itu pun segera mempersiapkan serangan mautnya atas Pangeran Benowo yang masih berdiri mematung. Namun pada saat yang bersamaan, Pangeran Benowo telah mempersiapkan ilmunya yang jarang sekali dipergunakan. Hanya pada saat-saat di mana tidak ada jalan lain, ia terpaksa mengeterapkan aji lebur saketi. Ki Gede Lenglengan yang sudah bersiap untuk menyerang itu memang sempat terkejut melihat Pangeran Benowo melepaskan kedua pisau belatinya, kemudian mengangkat tangannya dan menghentakkan dengan telapak tangan terbuka ke arahnya. Ki Gede Lenglengan terlambat oleh kelengahannya. Ia mempunyai penilaian yang salah terhadap Pangeran Benowo. Karena itu, maka ia justru telah terlambat sekejap. Ternyata kabut yang pekat itu tidak menahan arus getar aji lebur saketi. Dengan dahsyatnya kekuatan aji lebur saketi itu telah menghantam tubuh Ki Gede Lenglengan yang telah siap membunuh Pangeran Benowo. Gede Lenglengan yang terkejut itu sempat berteriak oleh kemarahan yang menghentak. Namun suaranya pun segera terputus dan patah di tengah. Orang-orang yang berada di luar kepulan kabut yang mulai berputar itu memang terkejut. Mereka tidak begitu jelas suara siapakah yang terdengar berteriak tinggi. Namun kemudian mereka melihat Ki Gede Lenglengan itu terlempar keluar dari kepulan kabut yang mulai berputar itu. Sementara itu, demikian Ki Gede Lenglengan dilumpuhkan,
Maka kabut yang pekat itu pun seperti tertiup angin, pecah berserakan, dan sejenak kemudian semuanya menjadi jelas. Ki Pananggungan, Ki Repak Rembulung, dan Nyi Pupus Rembulung berdiri termangu-mangu melihat Pangeran Benowo melangkah mendekati tubuh Ki Gede Lenglengan yang terbaring diam. Pangeran telah menyelesaikannya, desis Ki Pananggungan. Yang Maha Agung masih melindungi jiwaku, Ki Pananggungan. Kita semuanya bersyukur karenanya, Pangeran. Iya, kita semuanya bersyukur. Dalam pada itu, Paksi Pamekasan masih saja sibuk dengan adiknya. Tanpa belas kasihan, Paksi Pamekasan memukul tubuh adiknya di mana-mana, sehingga tubuh Lajer Laksito itu menjadi memar dan kebiru-biruan di mana-mana pula. "Bunuh aku, pengecut!" teriak Lajer Laksito. Tetapi Paksi Pamekasan tidak membunuhnya. Ia masih saja memukul adiknya itu yang pedangnya sudah lepas dari tangannya pula. "Lihat, orang yang kau sembah sudah mati," geram Paksi Pamekasan ketika ia melihat gumpalan kabut yang tebal itu seperti disapu angin. Paksi Pamekasan melihat Ki Gede Lenglengan terlempar dan jatuh terpelanting. "Kenapa kau tidak segera membunuhku, pengecut?" teriak Lajer Laksito. "Apakah kau tuli, Bukankah aku sudah menjawab? Jika kau tidak membunuhku sekarang, kelak akulah yang akan membunuhmu. Kau tidak akan pernah sempat membunuhku lagi, anak pengkhianat. Kau akan berada di dalam penjara seumur hidupmu. Kau akan menjalani kerja paksa tanpa batas waktu, siang dan malam dengan kaki dan tangan terikat. Martabatmu akan menjadi lebih rendah dari seekor lembu yang kadang-kadang dimandikan setelah dipekerjakan di sawah, tetapi kau tidak. Iblis, kau anak haram! Kau pantas hidup di lingkungan orang-orang yang tidak beradab. Apakah kau termasuk orang yang beradab?" Lajer Laksito tidak sempat menjawab karena tangan Paksi Pamekasan telah menampar mulutnya. Adiknya yang sudah menjadi sangat lemah itu terhuyung-huyung. Ia tidak lagi mampu untuk berdiri tegak. Karena itu, maka Lajer Laksito itu pun terjatuh di tanah. Kemuning yang melihat anak muda itu terjatuh, di luar sadarnya bergeser mendekat. Tetapi Paksi Pamekasan membentaknya dengan kasar. "Jangan dekati pengkhianat itu. Minggir, atau kau pun akan mengalami nasib yang sama." Kemuning bergeser surut. Ia benar-benar tidak dapat mengenali sifat Paksi Pamekasan lagi. Paksi yang dikenalnya dahulu kini tinggal wataknya saja, tetapi sifat dan wataknya sudah sangat berubah. Dalam pada itu, Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung sudah membebaskan keempat orang anak muda yang mereka buat tidak berdaya dengan ketukan pada simpul-simpul saraf mereka. Ki Repak Rembulung, Nyi Pupus Rembulung, dan Ki Pananggungan menggiring mereka mendekati arena pertempuran yang tidak seimbang antara Paksi Pamekasan dan adiknya, Lajer Laksito. Namun ketika mereka mendekat, mereka melihat Lajer Laksito sudah pingsan. "Bawa anak ini ke biliknya," perintah Paksi Pamekasan kepada keempat anak muda itu. Keempat orang anak muda itu tidak dapat menolak. Di belakang mereka berdiri orang-orang yang memiliki ilmu yang tidak akan terjangkau oleh kemampuan ilmu mereka. Ketika Lajer Laksito itu dibawa ke biliknya, Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo yang telah meninggalkan Ki Gede Lenglengan yang terbaring diam itu ikut masuk ke dalam bilik itu pula. Sementara itu, tentang keempat orang anak muda itu, Pangeran Benowo pun berkata kepada Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung, "Biarlah anak-anak itu menyelenggarakan penguburan gurunya.
Baik pangeran, kami akan mengawasinya. Biarlah mereka melakukannya sebaik-baiknya. Ya pangeran. Ki Pananggungan pun kemudian ikut pula bersama Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung membawa keempat anak muda itu untuk menyelenggarakan penguburan gurunya serta para pembantunya. Sementara itu, Kemuning yang berpegangan lengan Nyi Permati berdiri di serambi gandok. Mereka tahu bahwa Lacer Laksito ada di dalam gandok itu. Namun mereka tidak berani masuk. Mereka tahu bahwa Paksi Pamekasan telah menjadi seorang anak muda yang sangat garang. Namun sebenarnya lah, di dalam bilik itu Paksi Pamekasan mengusap dahi adiknya yang pingsan itu. Terdengar suaranya parau perlahan sekali. Maafkan aku, Lacer Laksito. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin menyakitimu. Tetapi aku tidak tahu cara yang manakah yang harus aku tempuh. Paksi, desis Pangeran Benowo. Aku juga tidak tahu jalan yang terbaik. Tetapi menurut pendapatku, kau telah memilih jalan yang benar. Kau harus membangunkan adikmu dari sebuah mimpi buruk yang selama ini ditiupkan oleh Ki Gelenglengan. Paksi Pamekasan mengangguk, namun terasa matanya menjadi panas setiap kali disentuhnya bercak-bercak biru di tubuh adiknya itu. Pukulan-pukulan tongkatnya, meskipun sebenarnya Paksi Pamekasan tidak mempergunakan tenaganya dan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi pukulan-pukulan itu telah membuat seluruh tubuh Lacer Laksito menjadi memar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.